Halo, saya Audrey Octaviani dari kelas KM 801 mata kuliah Creative Thinking. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Creative Thinking. Lateral thinking adalah cara berpikir kreatif untuk memecahkan masalah dengan mencari sudut pandang baru, bukan mengikuti pola logis yang sama. Istilah ini dikenalkan oleh Edward de Bono. Istilahnya, kalau solusinya bisa mentok, kita coba cari masalah dari arah lain yang berbeda. Manfaatnya bisa bikin kita lebih kreatif dan fleksibel, membantu menemukan solusi yang gak terpikirkan sebelumnya, cocok untuk kerja, sekolah, sampai kehidupan sehari-hari. Contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya distraksi saat kerja. Dengan kita sering membuka handphone, membalas chat, itu kan membuat kerjaan kita tidak fokus, pikiran terpecah. Solusinya biasanya adalah kerjanya lebih lama atau sehingga jadi lebih disiplin. Tetapi kalau saya coba lateral thinking, saya ubah dengan aturan saya sendiri. Misalnya chat dibuka 3 kali sehari. Hasilnya kerja juga jadi cepat selesai dan stresnya juga berkurang. Lalu yang kedua, misalnya masak dengan bahan terbatas. Pernah nggak misalnya kita mau masak tapi bahannya kurang, akhirnya kita nggak jadi masak gitu. Tapi dengan cara lateral thinking kita bisa, oh ya udah saya ganti aja bahan masaknya atau saya ubah aja metode masaknya. Hasilnya masakannya tetap enak dan kita menemukan resep baru gitu. Menurut saya kreativitas itu penting karena hidup itu nggak berjalan lurus saja. Selain itu ada masalah, perubahan, tuntutan, situasi yang baru yang membuat kita selalu berimprovisasi setiap harinya. Nah, kreativitas adalah cara untuk tetap kita dapat bertahan dan berkembang. Alasan kenapa kreativitas itu perlu adalah, satu, dunia itu terus berubah. Kreativitas itu bantu kita untuk cepat menyesuaikan diri saat cara lama sudah tidak cocok untuk kita gunakan. Dua, bisa memecah masalah dengan berbagai cara. Kita jadi nggak terpaku pada satu solusi saja gitu, ada banyak jalan keluar. Tiga, membuka peluang baru. Dengan adanya ide kreatif bisa jadi kesempatan baik pekerjaan, hobi, atau bahkan bisnis. 4. Mengurangi stres. Dengan melihat masalah dari sudut pandang baru, beban terasa lebih ringan. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Kita bisa menemukan cara hidup yang lebih efektif, nyaman, dan cocok untuk kita. 6. Membangun percaya diri. Saat berhasil menemukan solusi unik, kita merasa lebih mampu dan yakin untuk mengambil langkah selanjutnya. 7. Membuat kita berbeda dari orang lain. Ide dan cara berpikir kreatif membuat kita punya nilai tambah yang membedakan kita dengan yang lain. Ketika saya buntu atau saya sulit menemukan ide baru, ada beberapa cara sederhana yang bisa bikin saya lakukan untuk mengaktifkan kembali otak kreatif saya. Pertama, saya biasanya mengganti suasana. Misalnya saya pindah tempat kerja atau saya pindah tempat saat saya lagi mau menemukan ide kreatif. Yang tadinya misalnya saya kerja di kursi saja di depan laptop, tapi misalnya saya bekerja di taman atau di coffee shop gitu. Yang kedua, saya memberikan jeda pada diri sendiri, misalnya dengan berhenti sebentar mendengarkan musik atau dengan peregangan ringan gitu. Selanjutnya, saya mencoba menghubungkan hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan, misalnya inspirasi dari film, lagu, atau pengalaman sehari-hari. Cara ini membantu saya untuk melihat masalah dari sisi lain yang berbeda. Saya juga selalu mencatat ide apapun yang muncul, sekecil apapun itu, karena seringkali ide kecil inilah yang menjadi berkembang untuk menjadi gagasan yang lebih besar. Selain itu, saya membiasakan diri untuk mengubah cara bertanya. Daripada hanya bertanya bagaimana cara memperbaikinya, saya lebih bertanya bagaimana kalau kita ubah total cara ini.
Mengubah pertanyaan ternyata bisa memunculkan ide-ide baru. Lalu selanjutnya, saya melakukan brainstorming bebas tanpa pemotongan ide, tanpa kritik. Biasanya brainstorming itu kan tidak boleh dikritik ya, karena dengan adanya ide-ide kecil itu bisa jadi gagasan besar. Dan terakhir itu saya mencari inspirasi dari luar, biasanya dari artikel, video, atau karya orang, bukan untuk meniru tapi untuk memicu imajinasi saya sendiri. Jadi segitu aja cara saya sederhana yang saya dapat lakukan untuk mengaktifkan otak kreatif saya. Dengan kebiasaan kecil ini, biasanya ide bisa datang lebih mudah dan lebih segar. Anti kompetisi adalah tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Artinya, sebuah perusahaan atau sekelompok perusahaan melakukan cara-cara yang tidak fair untuk menyingkirkan pesaingnya, bukan untuk meningkatkan kualitas atau layanan, tetapi tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Di Indonesia, perilaku ini biasanya dikenal sebagai praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan diawasi oleh KPPU. Ada beberapa contoh konkret yang sering terjadi di dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah kartel harga. Ini terjadi ketika beberapa perusahaan yang seharusnya bersaing malah bekerja sama untuk menetapkan harga yang paling tinggi, sehingga konsumen tidak punya pilihan lain. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah kartel daging ayam. Contoh berikutnya adalah predatory pricing, yaitu ketika perusahaan besar sengaja menjual produk dengan harga yang sangat murah, bahkan sampai rugi, hanya untuk menjatuhkan lawan saingnya sampai bangkrut. Ketika bangkrut, dia baru menaikkan harganya seperti semula kembali. Lalu ada juga praktik pembagian wilayah pasar. Perusahaan-perusahaan yang seharusnya bersaing justru sepakat untuk tidak saling mengganggu. Misalnya, satu perusahaan hanya menjual barangnya di Jawa Tengah, suatu perusahaan lagi menjual barangnya hanya di Jawa Barat. Dengan cara ini, persaingan tidak terjadi dan harga tetap tinggi. Contoh lainnya adalah tindakan monopoli distribusi. Ketika perusahaan besar menguasai akses terhadap bahan atau barang tertentu, sehingga pesaing baru tidak dapat masuk karena tidak memperoleh pasokannya. Ada pula yang disebut praktik kontrak eksklusif, ya di mana produsen memaksa toko atau distributor hanya menjual produk mereka saja dan tidak boleh menjual produk kompetitor. Akibatnya pilihan konsumen sangat terbatas. Dan terakhir, yaitu black campaign. Ketika pelaku usaha menyebarkan informasi palsu untuk menyesatkan pesaingnya, untuk menjatuhkan reputasi, menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap pesaingnya. Jadi dia itu melakukan penyebaran informasi palsu dan penyesatan terhadap informasi produk pesaingnya. Dengan memahami contoh-contohnya, kita bisa lebih peka apakah sebuah tindakan bisnis itu fair atau justru merugikan banyak pihak. Berikut yang saya dapat jelaskan dan saya jawab dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Creative Thinking. Jika ada salah atau kurang, mohon koreksinya. Terima kasih.